Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap bersemangat. Senang sekali hari ini saya Uttar Novadini kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Pemirsa, tidak bosan-bosan nih saya mengingatkan Anda untuk selalu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan diri sendiri dan juga kebersihan lingkungan. Sebab keadaan yang tidak bersih akan membuat kita lebih mudah terserang penyakit. Seperti dengan tema kita pada hari ini yaitu demam denggi. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Dr. Sony dan juga Dr. Else. Namun sebelum saya sapa kedua narasumber lebih lanjut dan juga kita simak materi dari mereka, saya mau kasih tahu dulu nih ke pemirsa, bagi yang ingin bertanya terkait dengan demam denggi tadi, bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648 atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya ke Instagram @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan dokter kita terkait dengan tema hari ini. Jadi pemirsa bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo dokter. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dokter Sony sehat juga? Oke, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah dokter, kan tema kita hari ini adalah demam denggi nih. Materi pertama nanti dari dokter Sony dulu ya. Nah boleh nggak sih dokter dijelaskan sedikit saja apa sih itu demam denggi? Oke, secara umum ya, demam denggi ini penyakitnya diakibatkan karena salah satunya faktor lingkungan sebenarnya. Terutama kalau misalnya punya daerah-daerah genangan ya, yang bisa menjadi faktor resiko untuk penularan tersebut. Mungkin udah sering mendengar kali ya kena DBD, tapi orang kadang sulit membedakan nih mana DBD, mana malaria, mana tipes, karena kan sama-sama demam. Tapi pada dasarnya itu ada pola demam tersendiri. Nah itu yang akan kita simak nih dokter ya. Baik, kita langsung ke slide aja dokter ya. Boleh ya. Oke. Nah ini dia. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang demam berdarah denggi. Sebelum dia demam berdarah, dia jadi demam denggi dulu ya. Oke, jadi ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi. Sebenarnya kalau dia virus ya, itu sebenarnya tubuh kita tuh bisa sembuh sendiri sebenarnya ya. Karena pada dasarnya konsep virus itu ada masa viremianya. Tetapi yang satu ini sedikit berbeda. Kalau dibiarkan malah kejadiannya tambah berat. Akhirnya apa? Faktor risikonya bisa meninggal. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kan seseorang yang meninggal karena DBD katanya gitu. Nah, di sini kita pengen menjelaskan dulu bahwasanya di sini ada 4 virus ya, ada DEN1 sampai DEN4. Makanya pada dasarnya orang yang sudah terkena demam berdarah denggi, dia bisa terkena kembali. Iya, ada itu ya, ada berulang lagi. Makanya salah satunya apa tadi? Diingatkan harus menjaga kebersihan atau sanitasi lingkungan dan juga tentunya diri sendiri. Itu dulu. Di sini begitu pulih dari demam berdarah, imunitas akan terbentuk namun hanya sampai strain tertentu sehingga dimungkinkan dapat terinfeksi kembali. Jadi sebenarnya kalau sistem tubuh kita ini kalau misalnya ada bekas infeksi, dia pasti akan mengenali infeksi tersebut. Dia mengenali, tetapi ada batasan-batasannya gitu. Makanya yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari tubuh kita sendiri nggak bersih atau nggak sehat gitu kan, ditambah dengan faktor lingkungannya, pasti bisa kena lagi seperti itu. Oke, ini secara umum dulu tentang demam berdarah denggi. Lanjut. Oke, ini secara epidemiologinya. Jadi epidemiologi ini secara keseluruhan data di Indonesia ya. Dari tahun 2023 ya, ini update dari Kementerian Kesehatan, ada angka kematian denggi itu 422 dan kasusnya sampai 57.000. Banyak ya dok. Banyak banget berarti kan? Iya, karena apa? Salah satu faktor resiko itu adalah di negara berkembang. Salah satunya Indonesia sebenarnya ya. Mungkin teman-teman di daerah-daerah tengah atau timur ya lebih dominan terkenanya seperti itu. Nah, di sini di tahun ini dari 2023 sebenarnya sudah ada case fatality rate, berarti angka kematian ya yang di CFR itu ada 0,73 kejadian, dan sedangkan angka kesakitan atau yang mengalami demam berdarah aja tapi sembuh atau sehat kembali itu 21%. Seperti itu. Dan
untungnya kota kita nggak masuk ya di kejadian tertinggi. Ya. Alhamdulillahnya ya dok ya. Alhamdulillahnya nggak ada kota Tapi tetap Bengkulu banyak atau itu provinsi sebenarnya. Bengkulu. Iya, tapi banyak kasusnya seperti itu. Ini makanya salah satu pencegahan dari demam berdarah dengue itu dimulai dari fasilitas kesehatan pertama ya, Vaskes primer, layanan primernya. Jadi di kegiatan di puskesmas itu ada mulai dari kayak penyebaran bubu abate gitu kan. Itu udah salah satu langkah untuk specific protection. Kemudian dilakukan health promotion juga mengenai hal-hal seperti ini terkait demam dengue seperti itu. Makanya kita perlu pencegahan secara komprehensif mulai dari bawah. Karena apa yang kita cegah tuh mulai dari lingkungan, enggak hanya diri sendiri ya. Beda konsepnya. Makanya perlu kerjasama yang masif antara kita masyarakat dan juga pemerintah untuk memberantas terkait penyakit demam dengue ini. Oke, dilanjut slide-nya. Untuk itu jangan dianggap sepele sakit ini ya dok ya. Makanya kalau orang ngasih ada info-info itu diikutin dulu, bener. kita ambil manfaatnya kan seperti itu. Nah, ini penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Beda dengan malaria ya, kan nyamuk juga, nyamuk Anopheles tipenya seperti itu. Nah, dia memang pada dasarnya kalau ini berdasarkan penelitian ya. Jadi konsepnya itu kalau pagi dia biasanya menginfeksinya pada pukul 9 sampai 10. Ya. Ada jam-jam tertentu ada ya, jam-jam dok, ya? tertentu. Ini yang dominan kejadiannya. Makanya gitu. Kemudian ciri-cirinya apa? Nyamuknya corak loreng-loreng putih dan hitam pada kaki dan bagian tubuh lainnya. Jadi kan secara kasat mata mungkin terlihat langsung ya. Kalau misalnya apalagi kalau nyamuknya udah gigit lama, semakin berat kan badannya, jadi mudah dibunuh kan sebenarnya kan kita lihat gitu. Nah, inilah salah satu bentuk yang menyebabkan infeksi dari demam dengue ini. Tapi nggak langsung semerta-merta dia menginfeksi melalui gigit manusia, enggak, ada faktor tertentu. Next, di slide-nya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi ada daur hidup nyamuk terlebih dahulu, enggak semerta-merta dia langsung menggigit manusia terus manusianya terinfeksi, enggak. Awalnya ya, dia itu pasti akan berkembang biak terlebih dahulu. Di mana berkembang biaknya? Daerah genangan-genangan air. Makanya kita memberantasnya itu dari fase dia masih kecil ya. Dia masih di umur usia-usia baru gitu. Nah, hal ini bisa mengurangi faktor resiko menyebabkan bertumbuhnya nyamuk menjadi nyamuk dewasa yang bisa menginfeksi manusia. Nah, makanya saya bilang tadi, kita hindari daerah-daerah yang bergenang. Mungkin contoh simpel sih kolam ya, kolam ikan sebenarnya. Itu kan salah satu faktor risiko. Tetapi kalau memang secara perawatan dia bagus ya nggak apa-apa. Dan juga kalau misalnya terlebih lagi ikan-ikannya memang pemakan jentik nyamuk. Kan ada tuh tipe-tipe ikan yang makan jentik nyamuk. Itu lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi yang perlu lagi kayak misalnya bapak-bapak yang pencinta ini burung, kayak bekas-bekas mandiin burungnya gitu kan, sering kan nggak kebuang gitu. Itu salah satu faktor resiko sebenarnya. Terus juga kayak drum yang ditumpuk, drum yang gede itu di atasnya kan sering tergenang air. Itu sebenarnya juga kelihatan. Mungkin dianggap simple kan, kadang dimainin malah sama anak-anak. Nah, lebih cepat lagi itu penularannya gitu. Kadang kita nggak sadar hal-hal seperti itu. Next slide-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, tempat contoh-contoh genangan yang bisa mengakibatkan berkembangnya nyamuk, ya. Mulai dari air bak, bak mandi, ya. Makanya harus dikuras 1 minggu sekali, itu dikuras, nggak apa-apa. Kolam ikan di rumah itu juga salah satu faktor resikonya. Kemudian drum-drum yang kecil-kecil tadi, ini nih yang sering nggak kita kelihatan, ya, ban sebenarnya, ya kan? Luput dari pandangan ya, sering karena padahal di dalamnya tuh ada celah sebenarnya bisa nampung air, jadi daerah genangan. Ini salah satu faktor resiko juga ya. Bahkan suka dimainin kan sama anak-anak main ban kan. Ini sebenarnya salah satu faktor resiko juga. Makanya harus diperhatikan di daerah lingkungan sekitar kita. Terutama apalagi tanaman nih, sering tuh tanaman air ya. Tanaman air kan nggak sadar sebenarnya. Iya, kita lihat sebenarnya itu banyak jentik gerak-gerak, malah diliatin aja. Makanya dihindari hal seperti itu. Kemudian itu mungkin bak tetmon ya yang di atas rumah gitu kan untuk nampung air. Nah, inilah beberapa tempat yang mengakibatkannya berkembangnya nyamuk. Makanya saya bilang tadi, pemberantasannya ini harus secara komprehensif mulai dari lingkungan kita sendiri. Kenapa? Pasti setiap dokter itu akan menanyakan apakah di rumahnya
ada daerah-daerah genangan air, nah gitu, pasti ada. Apakah ibu atau bapak habis dari wilayah endemis, itu pasti ada kita tanyakan. Oke. Baik dokter, kita lanjutkan lagi nanti ya dokter boleh. ya. Dokter boleh istirahat dulu. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.